Pada malam pergantian tahun baru, sejumlah tempat diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Di Bali, semua kawasan wisata akan ditutup saat malam tahun baru. Sementara di Jakarta, 11 ruas jalan juga ditutup. Lalu bagaimana persiapan keamanan jelang malam pergantian tahun baru di Bali dan di Jakarta? Kita akan bergabung dengan Alfani Syukri di Denpasar, Bali terlebih dahulu. Dan juga ada di Jakarta Cornelia Ame. Alfani Syukri, bagaimana untuk pengamanan di sana menjelang tahun baru? Ya, Yohana dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa jelang perayaan malam tahun baru yang akan digelar pada nanti malam, sejumlah kawasan menuju arah kawasan Pantai Kuta sendiri telah dibangun posko-posko nantinya akan ditempati oleh pihak petugas keamanan yang nantinya akan menjaga kawasan ini agar tidak terjadi kerumunan. Demikian di mana pihak kepolisian sendiri telah mengeluarkan peringatan kepada seluruh masyarakat ataupun wisatawan yang nantinya akan datang ke tempat ini bahwa dilarang untuk melakukan pesta kembang api. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kerumunan dari masyarakat sendiri. Selain itu nantinya akan ada diberlakukannya jam malam di mana pada pukul 23 waktu Bali sendiri ya, kawasan-kawasan wisata seperti Pantai Kuta ini nantinya akan ditutup oleh petugas keamanan. Selain itu, bagi masyarakat yang nantinya datang ke kawasan Pantai Kuta ini, tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan dan harus berjalan kaki, di mana di sepanjang jalan Pantai Kuta ini tidak boleh ada lagi parkir mobil. Demikian, Yohana. Ya, lalu dengan jika ditemukannya ada pelanggar, adakah sanksi yang akan diterapkan bagi mereka? Ya, dari keterangan dari pihak kepolisian sendiri, beberapa nantinya jika masih ada ditemukan masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap prokes, ada beberapa sanksi yang nantinya diberikan kepada para wisatawan ataupun masyarakat yang kedapatan melakukan pelanggaran prokes tersebut. Di antaranya adalah hukuman fisik dan denda uang 100.000, Yohana. Ya, baik, terima kasih Alfani. Kita akan beralih ke Cornelia Ame di Jakarta. Ami, selamat pagi. Bagaimana dengan pengamanan di sana untuk persiapan menjelang perayaan Tahun Baru di Jakarta? Ya, selamat pagi Yohana dan juga pemirsa. Ini kawasan Monas tempat kami mengabarkan saat ini adalah satu dari 11 kawasan ataupun ruas jalan yang akan ditutup mulai tanggal 31 Desember hari ini sampai dengan tanggal 1 Januari 2022. Kalau berbicara mengenai persiapan fisik, mengenai penutupan jalan dan lain sebagainya, kami masih belum melihat bentuk-bentuk persiapan itu. Tapi yang jelas dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Dirlantas Polda Metro Jaya, menyebutkan bahwa akan ada lebih dari 4.000 personel yang berjaga tidak hanya di titik-titik penutupan di 11 ruas jalan, tapi juga akan berjaga di titik-titik rekayasa lalu lintas. Kalau untuk di sekitaran kawasan Monas, belajar dari hari-hari sebelumnya, ini juga untuk rekayasa lalu lintasnya biasanya untuk arus lalu lintas dari Jalan Merdeka Timur menuju ke Merdeka Utara nanti ditutup dan juga kendaraan akan dialihkan menuju ke Jalan Perwira, sedangkan untuk Jalan Merdeka Selatan arah Monas akan ditutup serta kendaraan dari arah Tugu Tani nanti akan dialihkan melewati Medan Merdeka Timur. Tentu kita harus mengikuti arahan sesuai dengan Pemprov DKI Jakarta menyampaikan bahwa untuk mengadakan acara tahun baru di rumah saja karena sudah bisa dipastikan tidak akan ada satupun perayaan acara seperti kembang api tahun-tahun sebelumnya yang akan diadakan di titik-titik penting di DKI Jakarta. Jadi sudah bisa dipastikan tidak akan ada perayaan dan tentu selain itu dari Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya ini juga sudah menyiagakan hal lainnya seperti pemberlakuan ganjil genap di tempat-tempat wisata. Di 3 tempat wisata di Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, kemudian Ancol dan juga Ragunan. Ganjil genap akan berlaku mulai pukul 12 siang sampai dengan pukul 18 atau pukul 6 sore. Dan kemudian ada juga pembatasan waktu operasional untuk transportasi umum, dalam hal ini adalah MRT, LRT dan juga busway yang akan kemudian beroperasi
hingga pukul 22 atau pukul 10 malam pada tanggal 31 Desember atau hari ini sampai dengan tanggal 2 Januari, yang mana ada pengecualian untuk para tenaga medis ini boleh menggunakan transportasi umum hingga pukul 24.00. Dan tentu dengan seluruh langkah tadi ini diharapkan bisa mengunci keramaian yang ada di DKI Jakarta sesuai dengan disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, karena sebetulnya 11 titik tersebut ini sudah mencakup keseluruhan titik-titik potensi kerumunan yang ada di DKI Jakarta. Berbicara juga mengenai operasional kafe, kemudian rumah makan, bar, dan lain-lain, ini juga sudah dilakukan pembatasan sesuai dengan surat keputusan Dinas Pariwisata bahwa untuk tempat makan, kafe, bar, dan lainnya ini harus tutup pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi diharapkan pada pukul 21 atau pukul 9 malam ini sudah last order, kemudian pada pukul 22 diharapkan seluruh pengunjung ini sudah bisa keluar, dan pada pukul 23 sudah tidak ada lagi aktivitas di rumah makan, kafe, dan juga bar, termasuk rumah makan yang berada di dalam hotel. Dan juga untuk tempat-tempat wisata ini juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk tempat wisata Ancol, Taman Mini, dan juga Ragunan akan buka pada mulai pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore pada tanggal 31 Desember sampai dengan 2 Januari. Namun untuk ganjil genap ini juga kemudian sudah dilakukan ataupun sudah disiapkan untuk 3 tempat wisata tersebut yang tentu akan ada aturan denda tilang jika ada pengguna kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap tersebut. Dan juga kita sudah mengetahui bahwa akan ada pengecualian sebetulnya untuk para pengguna jalan yang nantinya merupakan penghuni rumah ataupun tamu hotel dan juga petugas darurat seperti anggota medis ataupun petugas patroli yang nantinya akan tetap bisa melewati serangkaian ruas jalan yang entah itu ditutup atau kemudian dikenai ganjil genap, karena mereka nanti tetap harus menunjukkan kalau untuk penghuni rumah seperti misalnya penghuni rumah di sekitaran Monas atau di sekitaran Sudirman, mereka akan harus menunjukkan KTP, kartu identitas mereka yang membuktikan bahwa mereka betul adalah penghuni rumah sekitar situ. Atau untuk tamu hotel ini juga nanti harus menunjukkan entah itu kunci kamar, kode booking, dan lain sebagainya untuk mereka yang menginap di area-area yang kemudian terimbas dari penutupan 11 ruas jalan tersebut. Yohana. Ya, Cornelia Ami mengetahui bahwa ada 11 ruas jalan yang ditutup pada saat nanti pergantian tahun baru. Lantas ini kira-kira apakah ada alternatif lain bagi pengendara yang ingin melakukan jalan tersebut, melewati jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian tersebut? Ya, baik Yohana, ini juga sebetulnya sudah disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa tidak perlu khawatir. Tadi sudah disampaikan untuk pengecualian orang-orang yang memang tadi penghuni, kemudian tamu hotel, petugas medis, kemudian petugas patroli ini bisa melewati ruas jalan tersebut tanpa harus khawatir. Yang penting mereka bisa membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk dalam pengecualian tersebut. Namun untuk pengguna jalan umum ini juga masih tetap harus mengikuti peraturan sesuai dengan penutupan 11 ruas jalan tersebut, yang mana nanti akan diarahkan, akan dibantu oleh petugas kepolisian yang tidak hanya bertugas menjaga penutupan ruas jalan, tapi juga bertugas untuk memberitahu, kemudian memberitahukan arah kepada para pengguna jalan yang memang harus memutar karena ada imbas penutupan dari 11 ruas jalan ini. Karena ada begitu banyak personel, 4.000 personel disiagakan, tidak hanya untuk menjaga penutupan, tapi juga untuk membantu masyarakat yang memang harus berputar arah karena terkena imbas dari penutupan 11 ruas jalan ini. Yohana. Ya, baik, terima kasih Cornelia Ami melaporkan dari Jakarta, dan tadi juga sudah ada Alvanis Yukri melaporkan dari Bali.